Ya, Wakil Sekjen Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan Prabowo Subianto adalah jenderal kardus yang tidak punya pendirian yang kuat. Isu penggelontoran uang politik transaksional untuk menjadikan Sandiaga Uno sebagai cawapres dikeluarkan 1 hari menjelang deklarasi. Prabowo saat ini telah menunjuk Sandiaga Uno menjadi cawapresnya. Dengan demikian, harapan Demokrat untuk menjadikan AHY sebagai pendamping Prabowo musnah sudah. Kini Partai Demokrat tak tahu harus bagaimana, apakah terus akan menjalin koalisi dengan kubu Prabowo Subianto atau merapat ke kubu Jokowi, itu akan diputuskan kabarnya pagi hari ini. Saya akan membicarakan hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time. Ada pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat pagi Bang Ray, kita akan sambil menantikan siapa tahu ada pihak dari Partai Demokrat yang bisa bergabung. Paling tidak melalui sambungan telepon karena sudah susah waktunya untuk menghadirkan studio. Tapi tanggapan Anda bagaimana? Apakah memang Demokrat sudah ketinggalan kereta atau masih bisa mengejar kereta nih? Kereta yang mana? Ya, kalau ketinggalan sih dalam pengertian supaya mereka mendorong nama mungkin tidak sepenuhnya juga ketinggalan ya. Tapi kalau dominan juga tidak gitu. Kenapa gitu? Dengan dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dari Pak Jokowi. Itu pada saat yang bersamaan sebetulnya membuka peluang juga bagi Partai Demokrat. Membuka peluang? Kenapa? Ya, kenapa? Karena setidaknya kan pemilih milenial ini mulai mempertimbangkan kembali apakah akan memilih Pak Jokowi atau tidak dengan wakil presiden yang dianggap tidak mewakili figur mereka. Okay. Saya pikir ya sedikit banyak ya pemilih milenial ini agak ragu-ragu untuk memilih Pak Jokowi karena figur wakil presiden yang dibawa oleh Pak Jokowi ini tidak merepresentasi masa depan, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu ada harapan nih sekarang ambil peluang masuk ke situ. Ambil peluang. Walaupun tidak tampil sebagai cawapres. Enggak, maksud saya ambil peluang di kubunya Pak Prabowo ya. Okay. Nah, sekarang kan konsentrasinya pada dua. Apakah tetap mendorong Sandiaga Uno yang memang kelihatan akan banyak mengambil pemilih dari kelompok milenial ini karena memang anak muda gitu. Tapi pada saat yang bersamaan apa yang membedakan Sandiaga dengan AHY misalnya? Betul. Ya sama-sama mudanya, sama-sama menariknya secara fisik kan kira-kira hanya gitu, latar belakang yang berbeda ya. Satu pebisnis, satu militer. Tapi satu wakil gubernur DKI, satunya belum gitu. Tapi secara penampilan untuk kelompok milenial kedua-duanya menjadi menarik gitu ya. Mungkin karena itulah sekarang ada peluang bagi Prabowo atau bagi SBY untuk kembali melakukan negosiasi dengan Pak Prabowo, dan oleh karena itulah mengapa kelihatan pernyataan-pernyataan di lingkungan Demokrat mulai menurun kembali gitu yang sebelumnya tinggi sekali seolah-olah berhadapan. Tapi agak-agak terpecah sebenarnya, agak terpecah juga nih Bang Ray, karena ada sejumlah fungsionaris juga sudah mengeluarkan nge-tweet gitu ya di Twitter. Saya melihat ini tweet-tweet itu seperti mau mencoba mengingatkan supaya Prabowo harus milih ini. Kira-kira gitu ya. Kalau enggak ini akan leading. Kalau tetap misalnya istilahnya kalau Anda mau pakai Sandiaga nih, ya itu 2 periode sudahlah itu. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau mungkin ada AHY, Demokrat masuk, sama-sama bekerja kan kira-kira gitu ya. Mungkin akan ada harapan gitu. Itu sebetulnya tweet-tweet yang bagian dari cara untuk menekan Prabowo supaya milih pendamping yang memungkinkan pendamping ini juga bawa suara gitu ya. Dalam hal ini Partai Demokrat. Tapi kalau misalnya tetap Prabowo memilih Sandiaga sebagai calon wakil presidennya gitu, itu artinya kan suara dari Demokratnya mungkin tidak akan optimal kira-kira gitu. Iya. Tapi itu pilihan yang realistiskah atau memang sebenarnya ada chance juga untuk bergabung ke Jokowi? Kalau hitung-hitungannya. Kalau justru sekarang kelihatan Demokrat itu agak sulit bergabung dengan kubunya Pak Jokowi begitu ya. Meskipun tidak tertutup gitu ya. Karena kalau itu tadi misalnya kalau betul-betul kelompoknya Pak Jokowi atau kubunya Pak Jokowi menyadari kelemahan mereka di lingkungan pemilih milenial ini setelah Pak Ma'ruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden gitu. Nah tentu sekarang ini kalau Partai Demokrat memainkan isu soal anak muda ya kelompok milenial macam-macam itu sangat potensial mereka membawa suara, dan oleh karena itu mungkin kubunya Pak Jokowi juga sedikit banyak berminat untuk Oke. Kalau gitu kita tanyakan langsung ke Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo. Mas Roy, selamat pagi. Mungkin sudah mendengar analisis tadi singkat dari Bang Ray. Jadi bagaimana pilihannya pagi ini, akan kemana nih? Ya, terima kasih Mas Wahyu Woho, dan terima kasih juga analisanya Mas Ray Rangkuti. Selamat pagi juga semua pemirsa Metro TV.
insya Allah pagi ini jam 8, mungkin tidak lama ya karena ini rapat final saja, Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu MTP akan memutuskan kemana. Ya, gitu. Karena memang pilihannya tidak mudah. Betul tadi Mas Ray, terima kasih. Pilihannya tidak mudah karena sudah kita tahu semua bahwa di kedua belah pihak itu ada plus ada minusnya. Gitu. Jadi maaf. Jadi istilahnya harus dicari pilihan yang terbaik. Tapi kami tentu saja tetap mengutamakan apa yang terbaik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di mana Partai Demokrat lebih dibutuhkan. Kira-kira begitu, Mas Wahyu. Ya, yang paling utama menjadi bahan pertimbangan Majelis Tinggi Partai nanti dalam melakukan rapat pagi ini apa, Mas Roy? Apakah memang mengikuti jalur yang selama ini sudah terbuka, jalurnya sudah terbangun, walaupun kemarin sempat ramai-ramai Jenderal Kardus, Jenderal Baper, apa itu lain sebagainya, atau mungkin justru balik badan? Bagaimana? Begini, jadi dengan kedua belah pihak sebenarnya semua sudah dijalin komunikasi. Dengan komunikasi ke kubu Pak Jokowi itu sudah lebih lama. Jadi sudah lebih dari setahun yang lalu dengan kunjungan yang beberapa kali Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi dan juga pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, memang sebulan terakhir, betul tadi Mas Rangkuti mengatakan intensif ya antara Partai Demokrat khususnya Pak SBY dengan Pak Prabowo. Tapi 2 hari terakhir memang ada sesuatu yang mungkin sangat tidak elok dilakukan, ya. Artinya ketika kami itu serius, ya, untuk melaksanakan komunikasi satu kamar, ya. Jadi kami itu tidak melihat ke kamar lain, ya. Jadi benar kalau kami sudah menentukan ke Pak Prabowo, ya, 2 hari yang lalu dengan sebulan terakhir, kami tidak lagi melihat Pak Jokowi tadinya. Tapi ternyata kubu Pak Prabowo itu masih mempertimbangkan opsi-opsi lain, sehingga seperti tadi yang Mas Wahyu katakan ada yang diungkap oleh sahabat saya Andi Arief, Wakil Sekjen Partai Demokrat, tentang fenomena ada kardus, Jenderal Kardus, dan kemudian ada nilai dan lain sebagainya. Nah, itu faktanya adalah biarlah nanti publik yang mengetahui, ya, dan artinya biarlah itu menjadi pembelajaran. Tapi bagi kami dari kedua belah pihak itu ada plus minusnya. Kalau sama-sama katakanlah ibaratnya sama-sama pernah luka gitu ya. Nanti tinggal dihitung lukanya yang lebih dalam itu luka yang mana gitu. Oke. Jadi sekarang ada 2 kutub, yang satu sudah berlangsung cukup lama, sudah 1 tahun terakhir, yang satu belum lama, cukup harmonis, tapi 2 hari terakhir berantakan. Apakah ini akan mencoba lagi membuka jalur yang lama? Ya. Artinya kalau tadi Anda katakan. Pak SBY selalu mengatakan, Ketua Umum kami selalu mengatakan, in politik ya anything can possible. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semua itu bisa terbuka. Jadi kalau tadi Mas Ray juga mengatakan bahwa kemungkinan akan tetap di kubu yang lama, ya kubu yang sudah sebulan ini, yang baru ini, ya bisa saja. Tetapi tetap keputusannya, saya juga menyatakan kalau Partai Demokrat itu partai yang sangat egaliter, partai sangat demokratis, bukan ditentukan oleh Pak SBY sendiri, bukan, tetapi ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Jadi artinya hitung-hitungannya tentu kami telah pemilih kira-kira bermanfaat di mana. Jadi kalau tadi analisa Mas Ray mengatakan mana yang milenial, mana yang lebih banyak digunakan, nah mungkin di tempat di mana yang kurang sosok milenialnya, nah mungkin di situ akan baik. Nah, sinyalemen. Oke, Mas Ray tahan sebentar. Bang Ray, tanggapi Bang Ray. Sebetulnya kalau Demokrat ini kan harus realistis ya. Di kubunya Pak Prabowo juga sulit mendapatkan posisi wakil presiden kan. Sudah tertutup lah begitu ya, bisa dikatakan. Ya, masih ada waktu, peluang, ada waktu, tapi kesan saya 70-80% sudah ada dikunci. Ya. Di kubunya Pak Jokowi juga jelas sudah dikunci karena sudah disebutkan nama Pak Ma'ruf Amin. Tetapi kalau dilihat menangnya kan jelas ada di Pak Jokowi. Kalau sebetulnya Demokrat agak menurunkan sendiri target mereka untuk tidak menjadi wakil presiden, ya tentu lebih pragmatis dan juga hitungan pragmatisnya. Idealnya juga justru masuk ke kubunya Pak Jokowi. Ya, tadi mengisi yang kurang itu satu. Karakter milenialsnya menurut Mas Roy tadi. Yang kedua sebetulnya kalau selain berhitungan realistis macam-macam juga ada kesabaran di lingkungan Demokrat. Ya udahlah, calon pemimpin ini digodok aja dulu 5 tahun ke depan kan. Jangan menduduk di kursi yang sangat strategis ya, tapi ya dia mungkin dimulai dengan kerja-kerja real ya, jadi anggota kabinet ya, mengerjakan sesuatu dan seterusnya itu.